Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua. Balik lagi di channel Kanak Tanggung, channelnya orang-orang gabut. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Wah, udah ketahuan kan, dari looknya udah ketahuan gitu, gondrong gitu kan. Wah, ini udah pasti profesi abang apa bang? Kalau dibilang profesi apa aja sih ya? Oh, apa aja? Gitu. Yang kiranya kita mau geluti ya untuk saat ini memang bermusik lah. Bermusik. Kan lagi ini udah style musik banget udah abang ya. Namanya siapa bang? Namanya bang? Nama saya Bayang Segara. Bayang Segara. Panggilan lebih gampangnya Bayang. Oh, Bayang. Itu asli namanya. Nama asli, nama kalau dibilang tuh nama tren ya, nama hoki, Nama panggung ya. Nama tren. Nama tren aja. Tapi emang di KTP namanya itu? Nama di KTP-nya rahasia ya. Oh, nama di KTP-nya. Tetep Bayang namanya Segara Oh, gitu. namanya senja banget gitu ya. Kalau anak-anak sekarang tuh Bang bilangnya kalau nama Bayang Segara itu tuh agak ke sastra gitu kan, agak senja banget. Ke arah situ Iya. benar. Itu memang warisan dari diri saya kali ya. Oh, why? Kenapa? Jadi Abang memilih nama Bayang Segara dari sekian banyak nama nih? Sebenarnya saya tuh punya cerita. Nama saya sendiri itu Bayang Segara ini. Saya ini adalah orang yang berpetualang. Oh, suka Yang berpetualang. kesana kemari, yang ibaratnya itu kalau dibilang bayang itu ketiup angin ataupun arah kemanapun, dan bahkan dibilang ini bayang adalah orang yang selalu akan hadir apabila mau dibayangkan. Oh, Gitu. cakep. Jadi kalau misalkan ngebayangin abang nih, abang tiba-tiba Pasti bisa akan ada hadir. gitu. Dalam artian ada gini, maksudnya siapa sih, maksudnya tanggal perlu saya jelaskan adalah gini. Jadi siapa sih yang semua orang akan membayangkan, pasti akan ada itu bayang maksudnya gitu. Oh, iya Bukan benar. pribadi saya bayang yang Oh, hadir. iya maksudnya gitu. benar. Dan Bayang Segara ini adalah saya sedikit bingung juga ya. Bayangan lautan yang saya cerna ini nggak mampu juga, seperti lautan itu nggak ada bayangannya sebenarnya. Gitu. Benar dah. Iya, coba aja daratan ada bayangan. Daratan ada bayangan. Nggak ada bayangan. Iya, benar. Lautan nggak ada bayangannya. Belum pernah nyoba ke laut sih, Bang. Just kidding ya. Oh iya, just kidding Sorry. gitu. Aman lah. Oh iya, Abang Bayang Segara nih ya. Abang Bayang, kita abangnya katanya tadi kan bergelut di dunia musik nih. Lebih tepatnya itu apa nih? Posisi abangnya ini sebagai apa gitu? Kalau dibilang posisi, saya kembali lagi saya nggak ada Apakah posisi. penyerang ya. tengah gitu? Gelandangan, ya, gelandangan. Bukan, jadi gini. Saya ini menggeluti musik ini karena menurut saya adalah hobi saya ya, dan waktu saya awal-awal, sedikit cerita ya, flashback ke belakang. Awal-awal karena saya itu iri dengan orang yang bermusik ini mampu menciptakan sebuah karya lagu yang memang saya anggap adalah luar biasa. Iya. Dan dari situlah saya sedikit tercambuk bahwa pernah saya dibilang sama senior saya bahwa kamu tuh sebenarnya bisa membuat sebuah lagu. Nah, saya penasaran dengan diri saya itu. Saya mencoba membuat ala kadarnya dengan bahasa-bahasa yang biasa banget kalau dibilang bahasa hari-hari ya. Coba saya bikin dan ternyata saya bisa membuat sebuah karya lagu walaupun memang menurut saya adalah sederhana saja. Luar biasa sekali buat Jadi kalau bisa dibilang adalah pencipta ya. Pencipta lagu nggak tuh. Ini spesial sekali bintang tamu malam ini luar biasa. Beliau ini selain sering berpetualang tadi katanya kan, juga seorang pencipta lagu. Berarti vokalis juga nih Bang ya? Kebetulan untuk saat ini vokalis ya, karena memang saya sendiri yang menulis lagu itu dan belum menemukan yang memang apa keinginan menunjuk siapa yang pas itu. Oh iya, gitu. Jadi saya bawakan sendiri aja dulu. Sendiri. Gitu. BTW soal lagu nih, udah berapa banyak sih Bang lagu yang udah Abang ciptakan nih? Kalau saya ciptakan untuk menulis ini ya wajibnya saya mungkin kalau hari-hari ya saya tuh membiasakan untuk walaupun hanya kalimat atau dua kalimat, saya pasti akan berusaha untuk biasakan menulis sebuah lirik lagu itu. Kalau mau dibilang banyaknya berapa, mungkin nanti kalau dibilang banyak aku sombong ya. Enggak masalah, enggak apa-apa. Faktanya aja ya. Iya, faktanya aja lah. Mau yang jadi nggak jadi itu ya memang banyak. Banyak. Gitu. Tapi yang udah
ke nge-up di sosial media terus segala macam di platform musik gitu? Apa udah ada atau masih dalam proses gitu? Nah, kebetulan kemarin saya sedikit bangga juga ya, waktu ada satu karya Bayang Segara, Hadirku itu yang memang masuk di kompilasi 10. Oh, judulnya Hadirku. Suara Selatan Borneo ya, chapter 2 tuh. Terima kasih banget saya ucapkan buat SSB ya. Saya bisa bergabung di chapter 2 dan sebagai orang yang tertunjuk dan terpilih sebagai 10 kompilasi tersebut. Chapter 3 harus juga dong. Chapter 3 single juga baru harus dong. Tunjukkan karya-karyanya, pesan buat kawan-kawan semua. Jadi gini, pertama kali saya recording di Kalimantan Selatan ini, Banjarmasin, memberanikan diri karena memang manajer saya yaitu istri saya ya, yang memaksa istri ini luar biasa. Yang memaksa saya itu harus berani untuk memang berkecimpung di bidangnya, dan beliau mungkin gak ragu dengan apa yang saya karyakan, ternyata membawakan hasil walaupun hanya 10 kompilasi di SSB dan alhamdulillah udah launching juga. Ya termasuk saya tuh bangga dengan penghargaan itu. Luar biasa. Karena gini loh Bang, karena menurut gue tuh kalau misalkan nih ya, kita sebagai orang yang suka atau bergulut di dunia musik tuh kalau misalkan belum punya karya, gue mesti kayak gue belum musisi ini. Walaupun sejago apapun nih, misalkan lu mau skill lu kayak gimana gitu kan, kalau lu masih belum punya karya, lu belum musisi cuy gitu. Ya bener banget ya. Kata si John Paul nih, ya kan sedikit menyimak hal itu memang benar. Sehebat apapun skill, kalau tidak bisa memposisikan atau bisa membuat sebuah karya itu, musisi khususnya banyak, bukan hanya saya ya, maksudnya yang bilang keren itu bilang belum keren. Karena memang musisi ya harus punya karya. Harus. Sejelek apapun karya juga itu mau diterima atau enggak pun juga tetap harus punya. Nah, itu benar banget yang Abang bilang itu. Memang harus karya. Tapi buat kawan-kawan yang merasa dirinya musisi atau yang sebagai seorang pengarya itu harus berkarya, jangan pernah bosan, jangan pernah jemu, jangan pernah malas, selalu berinspirasi dan berangan. Bagaimanapun hasilnya, coba dulu, action dulu gitu ya kan. Iya benar. Aman. Ngomong-ngomong soal lagu nih, kan banyak udah ya kan, banyak udah nyiptain lagu gitu kan. Kira-kira tipsnya nih buat bisa bikin lagu itu tuh kayak gimana sih? Kan misalkan kayak aku sendiri nih belum ada sih, cuman nggak tahu itu bagus atau enggak, cuman pengen tahu lah trik-triknya biar gimana gitu, biar greget lah. Jadi kalau untuk masalah tips sebenarnya kembali ke selera ya. Kembali ke selera, cuman ada memang seperti cara membuat sebuah lagu atau struktur bahkan lagu juga seperti apa, improvisasi atau seperti aransemen, itu yang penting sekali. Jadi kalau untuk sebuah lirik itu menurut saya itu semua orang juga bisa membuat lirik atau syair lagu. Semua orang. Bahkan anak kecil pun bisa. Ada juga yang dalam hitungan menit atau jam pun bisa menjadi sebuah lagu atau lirik syair lagu. Yang tersulit menurut saya nih, perlu diperhatikan kali ini. Bukan saya yang ngomong, saya berani ngomong ini karena memang saya sedikit pernah sharing masalah seperti apa sih lagu yang memang menurut para pendengar ini adalah keren. Menciptakan nada indah. Menciptakan nada indah. Itu yang paling penting sekali. Jadi musisi hebat apapun kalau membuat lagu nggak indah, nggak bagus, nadanya tetap akan Oh iya benar. Iya tuh masuk akal sih Bang. Masalahnya gini, kalian kan pasti pernah suka lagu-lagu yang mungkin bahasa Inggris, entah itu bahasa apa, kalian nggak tahu artinya gitu. Tapi lagunya hafal gitu. Itu secara tidak langsung sebenarnya yang masuk itu tuh sebenarnya awalnya nada. Ya kan? Indah itu. Nadanya itu. Oh iya benar sih. Jadi ya mungkin anggaplah lirik mungkin nomor 2 lah gitu ya kan. Tetapi tidak juga harus tidak juga tuh, kalau memang mau bagus sekalian biasanya dua-duanya. Dua-duanya. Tetapi yang kalau menurut saya pribadi yang memang pengalaman saya juga pernah saya mengungkapkan unek-unek saya sama persis seperti itu. Apa sih lagu yang bisa menjadikan itu bisa diterima ataupun menurut pendengar itu bagus, dan mereka ini akan seperti kayak terbawa dengan nuansa suara atau alunan nada tersebut. Iya benar. Wah cakep nih. Ini kayak gini kan terpecahkan gitu. Kebingungan yang selama ini gue
gue kayak gimana sih bikin lagu yang harus sedih kah gitu, harus ceria kah. Cuman kadang-kadang ada yang ceria, ada yang sedih juga, kadang ada nggak laku juga gitu. Jadi kayak gimana gitu, resah gitu Bang kalau mikirin kayak gitu. Tapi gini ya, ada juga seperti kayak gini, hoki juga penting juga. Hoki juga penting berarti. Jadi gini ya, ada juga lagu yang membawa hoki si penyanyi, ada juga si penyanyi yang membawa hoki si lagu tersebut. Oh seperti jadi itu sebenarnya itu, tetapi kalau cara umumnya sih, kalau untuk para orang yang pendengar memang nada lah yang ini yang penting. Yang nada yang penting. Iya betul. Jadi memang seperti apa juga harus paham betul isi dan makna lagu atau lirik tersebut. Iya. Penguasaan lah itu tentunya. Makanya kadang juga seperti kayak pencipta lagu, apa kehendaknya dari talent atau singer tersebut sering komplain karena memang pasti akan dituntut pelajari lirik tersebut, apa isinya, dalami. Agar bisa menyampaikan pesan lagu tersebut. Maksudnya iya, benar-benar. Kembali nih Bang. Nih sebelumnya mau nanya dulu, kan dengan style Abang yang kayak gini nih, kira-kira genre Abang ini apa sih? Nah, gitu. Ini penasaran gitu. Kalau gitu, bicara kan? genre sih, kalau dari situ pikiran kawan-kawannya yang visual lihat pasti. Aku lihat rock and roll pasti nih. Rock ya pastinya, tetapi Bener. tidak juga. Tidak Rocker juga bisa mellow juga ya. Bisa mellow maksudnya juga. gitu. Tapi pribadi saya memang slow rock. Pribadi memang slow rock. Itu emang slow rock yang memang mungkin karena saya selalu sering mendengarkan genre-genre yang memang musik-musik di tahun 80-90. Karena memang referensi yang sering didengarnya memang musik-musik seperti itu. Tetapi memang sangat beda. Sangat beda di zaman sekarang. Maksudnya dalam artian beda ini akan lebih ini saya pribadi ya, lebih bisa dinikmati di era jaya itu. Musik adalah 80-90. Iya, 80-90. Era jaya itu saya berani ngomong era jaya itu karena memang musik yang di tahun itu 80-90 keren semua kok. Iya benar. Booming semua kok. Jadi semua benar. Kan. Benar. Nggak cuman hanya sebatas sebentar naik hilang. Bukan itu, bahkan untuk sekarang ini banyak juga yang mengcover lagu-lagu lama itu tetap aja masih. Iya tetap. Benar. Contohnya dangdut aja pun sama. Gitu kan. Nah itu Bang yang masih aku penasaran tuh, kok bisa tuh kan orang-orang zaman dulu gitu. Aku bilangnya zaman dulu aja ya, karena masih. Alhamdulillah masih muda. Jadi enggak, maksudnya orang-orang zaman dulu tuh bikin lagu cuman sampai sekarang bekas gitu, membekas gitu. Mau di cover ulang gitu, kita tetap tahu gitu. Masa ya. Itu yang aneh. Matematika bermusiknya itu perhitungannya matang. Iya. Itu kira-kira dari Abang tuh kayak gimana menanggapi hal yang kayak gitu tuh? Ada nggak sih kayak celahnya biar kita bisa bikin kayak gitu juga? Itu gitu. Luar biasa sekali pertanyaannya, Mas. Itu sulit sekali untuk musisi-musisi. Sekarang nih saya jelaskan lagi. Sekarang bisa nyanyi sedikit aja udah bilang artis. Udah merasa artis kok. Ada Bang teman gua baru bentar-bentar nyanyi udah open ini terima jasa gitu. Sama saya pun seperti itu. Tapi cadaan, sorry. Tapi memang faktanya begitu ya. Di sosmed kita kan suka membaca. Iya benar. Jadi gini ya, kalau dibilang era 80-90 itu memang terkemasnya tuh nggak main-main ya kalau menurut saya. Memang dia tuh memang belajarnya dan dari segi seperti kayak olah vokal yang memang harus seperti apa dia bernyanyi itu nggak main-main. Semisal artikulasi dengan ucapan yang apa dia ucap atau yang dia record ini sama kok. Sama. Begitu. Maksudnya memang dia tuh sungguh-sungguh paham betul gitu. Dan latihannya tuh memang matang ya. Memang matang, harus matang. Ya, harus matang. Jadi berarti memang beda. Yang namanya naik atas nama proses sama instan itu beda ya. Beda ya. Efeknya sih lebih ke efek sih ya Bang ya. Kalau misalkan emang dari proses yang emang benar-benar proses nih, emang walaupun dia lama cuman sampai emang terus-terusan ada gitu. Beda sama yang udah naik yang instan itu hilang nggak tahu hilang kemana, ntar tiba-tiba hilang aja. Jadi musimannya lah. Jadi musiman ya. Bener. Jadi seolah tuh hanya seketika itu hadir atau booming lagunya, setelah udah bosannya udah. Ibaratnya tuh
ya hokinya dia cuma segitu ya. Segitu aja. Tapi apapun karya tetap semua kawan ini keren semua Iya, yang penting selagi berkarya. kalian punya karya itu mau kayak gimana pun tetap itu musisi. Benar. Itu sepakat lah kalau saya bilang itu, Iya. bukan hanya abang aja yang bilang, bahkan Iya. para legend pun bilang Iya, musisi itu adalah punya karya. punya karya. Iya kan? Wajib itu. Wajib. Lu gak boleh ngaku-ngaku musisi kalau belum punya karya. Ya boleh aja hak masing-masing. Tapi paling Tapi tidak, menurut aku pribadi enggak. ya paling tidak memang Iya. kita kan sedikitnya kalau sudah merasa dirinya adalah seorang musisi ya, Iya. maksudnya dirinya nih, ini saya pribadi akan malu, saya juga bilang kalau saya musisi pun aku akan malu, tetapi orang yang menilai saja, orang yang menilai bahwa dia seorang musisi, ketahuan kok prestasi seorang musisi gitu. Tanpa Walaupun kita mengutarakan diri kita sebagai siapapun, orang-orang pasti bakal tahu. dan kualitas itu bisa bukan diri kita hanya berusaha untuk mampu seperti apa, membuktikan seperti apa kualitas kita, itu emang harus ya. Dan pun tidak bisa juga meyakinkan bahwa saya bagus atau enggaknya tuh jangan, orang kan tetap pastinya. Benar. Oke, balik kita ke soal lagu ciptaan Abang nih. Siap. Yang udah ada di SSB ya? Iya, Suara yang Selatan Borneo. Itu judulnya apa? Hadirku. Nah, itu dari mana sih lagu tuh berasal gitu? Lagu itu baru-baru saya tuh di sini ya, di Kalimantan. Oh, berarti sebelumnya abangnya bukan orang sini berarti? Bukan, saya asli Jawa. Oh, dari Jawa. Terus ke sini karena punya istri di sini. alhamdulillah. Tapi memang lagu itu aku ini dibilangnya ini ada pernah sedikit debat. Oh, sedikit debat. Dalam artian debat ini hanya untuk mencari satu rap saja. Satu rap saja. Satu rap aja debat dulu ya kan? Wah, bukan main. Saya kan tidak bisa memutuskan seperti misalkan ini bagus enggak ya? Kalau menurut saya bagus. Memang bagus kalau memang dari segi saya sendiri. Tetapi kan sudut pandang orang lain kan yang kita kritikan orang lain juga yang harus kita terima. Dan saat itu memang saya itu kan memang enggak pernah kemana-mana. Iya. Jadi hanya dengan istri aja sharingnya. Oh, baik. Jadi pantasnya di mana malah kebetulan istri saya yang nemu liriknya, penggalan akhirnya memang saya buat itu lagu, akhirnya jadi sebuah lagu. Oh, jadi apakah ada kesan cerita tersendiri dari lagu itu loh maksudnya? Lagu itu ya sebenarnya tuh ada sekali, karena semua orang yang membuat sebuah lagu pasti ada. Pasti itu kisah ya. Kasih kisah ya benar. Jadi di lagu tersebut menceritakan sosok yang hadir ini tidak akan membuat dirinya tuh sebenarnya kecewa, terluka atau kesepian atau apa. Takkan ku biarkan hatimu terluka. Wih. Ini ya. Kalau cewek-cewek tuh denger kayak gitu tuh agak-agak leleh juga ya. Kalau dari segi lirik syair ya. Manis sih menurut saya. Manis tuh lirik itu maksudnya menunjukkan bahwa kesetiaan seorang ini yang memang ini loh, yang memang saya tuh datang untuk membawa kamu tuh menjadi lebih berubah dan lebih bahagia. Iya, itu teruntuk yang emang bener-bener manusia loh, bukan buaya, ya kan? Tuh masalahnya kalau buaya tuh keseringan tuh ngomong-ngomong kayak gitu, Bang. Namanya buaya. Oh, berarti memang ada kisah di balik lagu itu. Nah, selama ini kan nih udah berapa lama sih di Kalimantan? Setahun pas. Kalau di sininya. Selama di sini nih, kan pasti pernah namanya punya lagu ya kan, udah ada di album kompilasi juga. Manggung di mana tuh yang paling berkesan? Menurut abangnya nih, paling berkesan dulu lah. Kita yang bagus-bagus dulu lah. Paling berkesan saat apa namanya ya, di Kalimantan ini pas acara Sasirangan nih. Oh, acara Sasirangan. Banjarmasin ya. Acara itu pas ulang tahun Banjarmasin. Pas ulang tahun Banjarmasin. Itu berkesan karena memang baru pertama kali di sini dan dengan kawan-kawan menunjukkan ekspresinya, aksi panggungnya itu dengan kawan-kawan musisi juga yang memang
tertunjuk ya, dibilang tertunjuk orang hebat semua menurut saya. Nah itu di sela-sela itulah saya merasa bisa saya tuh berdiri di panggung nyata yang memang di sini. Gitu. Jadi sampai sekarang tuh masih senang membekasnya, senangnya membekas gitu. Masih. Yang mengecewakan nih. Yang mengecewakan ini ada pengalaman bicara teman sendiri nih biasanya nih. Yang mengecewakan saya sendiri juga pernah kecewa dengan saya sendiri ya. Jadi kecewa itu bukan hanya karena orang lain, yang kecewa diri sendiri juga pernah ya. Mengecewakan satu waktu saya mau perform hanya menunggu satu personil yang memang sedikit telat untuk menunjukkan kedisiplinan, atau memang sebagai orang yang sportif ini saya merasa kurang sportif aja. Gitu. Jadi saya tuh sedikit mengecewakan pihak panitia. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya tidak ada maksud untuk membuat kecewa panitia. Itu katanya sih hal sepele, tetapi bagi saya untuk membiasakan hal itu adalah kita belajar untuk memberikan suguhan atau juga hiburan yang memang kita tuh harus konsisten dan komit dengan waktu itu. Iya seperti itu. Nggak ada yang itu kan buat diri sendiri itu ya kan, kecewanya karena diri sendiri. Yang orang ke orang lain lah gitu. Ke orang lain itu temen yang telat datang gitu. Personil, tapi aku ngefans sama personilku ini. Dia telat. Memang tapi aku sadar betul karena memang sikon ya situasi. Sikonnya. Satu hujan, kedua dia tuh nggak ada yang bawain alat musiknya karena sendiri. Jadi ya dibilang maklum sih maklum. Iya maklum. Tapi kan di saat yang memang seharusnya nggak boleh terjadi hal itu ya kan. Nggak ada alasan lain. Itu maksudnya. Tapi is the best. Jadi Bang Bayang Segara ini nih sekarang tuh punya band sendiri kah, atau memang sekarang masih solois sendiri, nyanyi sendiri, atau kayak gimana sih Bang? Kalau saya sendiri sih Bayang solo ya, Bayang Segara ini maksudnya memang saya tuh belum berani, dalam arti bukan aku nggak bisa ngeband sama kawan, Bayang and Friend ya kalau dibilangnya. Jadi saya dengan kawan-kawan kalau saya bilang mau bikin grup band, saya ini merasa masih seperti kayak saya pernah bertanya juga kawan-kawan, saya pandiri kalau bahasa sini kan saya bicarakan seperti apa kalau kita umpamanya kita membentuk suatu band lagi misalkan untuk jalan di band gitu. Tapi jawaban dari kawan-kawan ini aku nggak bisa terikat. Kan jawaban seperti itu kan sekali. Aku juga nggak bisa terikat dalam band, aku bebas main di mana aja. Aku tidak bisa mengikat lah. Kalau dibilang nih personil ya memang personil, jadi ya aku nggak ada hak hal itu karena saya sendiri juga tidak mampu untuk menggaji dan membayar. Kalau memang terkoordinir oleh ibaratnya saya adalah sebagai leadernya, otomatis kan saya sedikit bertanggung jawab di situ, dan semua seperti kayak hal-hal kecil pun memfasilitasi, mungkin kan seperti itu harapan semua band kan seperti itu. Tapi kami sadar betul memang saya belum, tapi ada keinginan pengen punya band yang memang ayolah maju bersama. Maksudnya dalam arti maju bersama ini adalah kebersamaan dalam berinspirasi, berkreasi untuk membuat sebuah karya-karya yang memang toh harapan kami itu seperti itu. Nah, jadi jangan disia-siakan karya apabila kawan-kawan punya karya dan aku pun juga punya karya, dan apabila Anda seorang player atau personil yang mampu untuk membuat atau mengindahkan atau mengaransemen sebuah lagu, tidak bisa untuk sendiri kok, keterkaitan tetap. Kita tetap perlu orang lain juga, benar. Maksud saya itu aja sih. Di luar konteks nih Bang. Di luar konteks permusikan nih. Apa nih? Enggak, ini masalahnya kan kemarin tuh pernah sempet denger juga gitu kan. Dengan penampilan Abang yang seperti ini, dulu tuh pernah dianggap dikira orang cewek gitu, karena rambut Abang nih panjang banget. Aku malu bener tuh. Iya. Jadi gini. Itu bener memang. Sering banget. Oh sering banget. Saya pernah pakai masker ya. Sebenarnya itu saya sih nggak pakai masker pun, rambut saya aja buat maskeran bisa Mas. Ibaratnya kan mati, ibaratnya tutup masker. Nah saya ngisi bensin tetapi saya tuh kayak orang bener ya, mungkin hanya buka kaca. Gitu kan bensinnya buka. Bilang Mbak, aku tetap nggak bersuara, aku malu loh. Nah terus aku turun
kan waktu itu, ini bicara waktu itu ya, kumis saya panjang Mas. Kumis panjang? Panjang. Jenggot saya panjang, kaget lah itu. Akhirnya mungkin dia tuh malu dan saya tuh dalam hati tertawa. Dan belum lama juga saya sama Bunda juga ada yang manggil, padahal jelas saya bawa gitar di jalan itu. Mau ngasih koin lah ibaratnya, namanya Mbak gitu. Setelah aku nengok pakai masker, dia ya ampun minta maaf katanya. Inilah bapak mas kata dia. Memang rambut saya ini panjang, hampir kalau dibilang iya panjang banget loh. Susah loh ngerawatnya ini. Butuh kesabaran orang rambut panjang ini. Sering banget saya bilang orang yang rambutnya panjang ada sabar Mas. Sabar bener. Sabar nahan gatel. Iya, panas keringetan gitu kan. Belum lagi harapan istri saya harus sabar katanya itu, jangan marah-marah terus. Sabar, memang katanya sabar. Iya benar-benar. Ini kayaknya kita udah hampir di penghujung lah. Kita siap. Ke ini aja lah. Abang kan punya banyak lagu nih ya kan? Alhamdulillah punya banyak lagu lah ya kan. Salah satunya juga ada Hadirku yang tadi. Mungkin adakah project yang mungkin kan kita udah awal tahun nih ya kan, awal tahun 2023. Adakah dalam waktu dekat nih bikin lagu baru lagi gitu? Kalau lagu baru lagi pasti aku akan selalu membuat lagu-lagu baru ya. Selalu akan membuat. Kalau kebetulan ini saya dipercaya dan ditunjuk untuk mencoba membawakan karya yang memang menurut saya luar biasa, tantangan banget di luar genre saya. Dan beliau adalah senior saya dan guru saya juga. Bahkan hampir setiap kali marah-marah sama saya karena memang saya bukan mengabaikan seperti ini, mohon maaf ya Bang Omku yang lagi di Jawa Barat. Beliau sosok yang saya anggap adalah saya itu sangat mumpuni dalam bermusik, dalam menciptakan sebuah lagu. Bukan hanya 1-2 orang yang diciptakan beliau, bahkan para artis legend pun pernah diciptakan. Dan barusan juga dia telepon ke saya untuk jangan main-main dengan lagu saya. Saya cut kamu. Ancaman seperti itu bukan saya takut, tetapi saya juga tidak akan membuat diri saya malu karena kesanggupan saya udah saya mengiyakan. Akan saya coba. Makanya tadi saya bilang sama Mas ini proyek baru mungkin untuk tahun ini, baru awal tahun ini saya membawakan karya seorang musisi yang sangat luar biasa. Ditunggu nih Bang. Harus ya kan. Itulah. Nanti mungkin bisa ntar pas waktu mungkin udah rilis mungkin kita ngejam bareng di sini gitu kan, bisa lah ya kan. Insya Allah bersedia kalau Bro. Kalau di sini tuh kita selalu welcome Bang. Siap. Kita nih sebenarnya kalau di sini nih lebih ke ya ini narasumbernya kurang gitu. Kalau dibilang curhat ini. Dibilang kurang itu sebenarnya tuh jangan bilang kurang ya. Maksudnya waktunya yang kurang kan. Gitu. Jadi kalau untuk narasumber sih asal ada kemauan situ untuk seperti itu, kalau berarti waktunya yang kurang. Cuman kita tuh kadang kalau kayak misalkan ngundang yang teman-teman kita ini yang musisi-musisi ini tuh kadang segan Bang. Segan, kita tuh nggak kayak, kan ini channel baru berjalan nih gitu kan. Kita nggak bisa ngasih feedback yang banyak gitu kan. Jadi kayak misalkan ya kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kita jadi kayak gitu jadinya. Jadi saya nih informasikan nih buat kawan-kawan khususnya para musisi di Banua, Banjarmasin, dari seluruh ujung sampai ke timur, ke utara sampai ke selatan. Jangan pernah sungkan menawarkan diri atau apabila diundang di podcastnya siapa, kenalkan podcastnya. Podcastnya Anak Tanggung aja. Nah, Anak Tanggung. Jadi untuk mempublikasikan karya-karya kawan di sini juga boleh mengenalkan. Kita sharing-sharing bareng, sharing dan berbagi pengalaman seperti kayak memang di bidangnya bermusik atau juga sebagai seorang pemain musik atau juga sang pengkarya atau juga yang punya kreasi. Silakan hubungi ke nomor yang nanti akan dicantumkan di channelnya. Bisa DM langsung di Instagram kita nanti, atau maksudnya langsung di komen di YouTube ini aja nggak? Siap. Kita pasti balas. Ya kan Pak ya. Ajak teman-temannya juga. Insya Allah. Terakhir pesan-pesan lah buat teman-teman kita gitu kan, biar selalu semangat membuat karya, buat teman-teman kita biar selalu jangan sampai down lah gitu ya kan, nggak boleh down lah gitu.
Jadi buat para musisi khususnya kawan-kawan di Banjarmasin, saya sendiri orang Banjarmasin baru ya aku sendiri. Jadi jangan pernah malu untuk menunjukkan karya, hargailah karya kamu sendiri. Dan satu juga jangan pernah merasa karya kawan-kawan itu nggak bagus katanya tuh jelek, itu jangan takut hal itu. Karena harus disadari juga itu adalah sebuah karya yang hanya Anda yang dianugerahi. Tidak akan sama kreasi-kreasi kawan-kawan dengan kawan-kawan yang lain. Dan itu harus disyukuri dan patut bangga, harus juga mau menghargai karya sendiri. Jangan pernah malu, satu begitu. Kedua, bermusik itu ya saya pesankan lagi, mahal biayanya. Benar. Sekarang beli alat musik sekian, rusak beli lagi, main drum sama, sewa studio. Berarti nggak usah main musik aja. Nggak usah main musik. Nggak usah, mahal. Ya kan? Main musik tuh mahal. Jadi main pemusik adalah yang hobi musik khususnya saya acung jempol. Iya, benar. Itu adalah selera-selera yang memang mahal. Benar. Benar. Thank you. Terima kasih banyak, Bang. Aduh, sudah berkenan hadir di sini gitu kan dengan jamuan yang seadanya. Tapi gitu keren kan. banget, aku di sini udah Aduh. ngopi, udah ngerokok juga. Jadi seneng gitu. Sering-sering aja datang ke sini gitu kan, teman-temenin kita gitu kan. Thank you. Cari-cari inspirasi biar mungkin nanti ke depannya nih awal tahun kita bikin project acara yang kayak gimana lagi, program Siap. acara kayak gimana gitu kan. Insya Allah. Ya kan Bang ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Sukses Jangan lupa selalu. buat kalian mau Instagram ada kan Bang ya? IG ada cuman baru yang Yang nggak orang masalah, baru ntar ya. nanti tim kreatif masukin Instagram beliau ya kan di deskripsi sama di Deskripsi. video juga. Terima kasih. Mbak Tina. Jangan lupa subrek ya kan Bang ya. Oke, like and Ya kan? subscribe. Subscribe. Jadi ya? gini ya, apa namanya? Ibadah jempol aja kadang orang nggak ikhlas apa ya? Iya. Itu padahal jempol. Dan kalau kawan-kawan kepengen di subscribe sama saya, like and share, nggak usah sungkan juga, pasti jempol saya untuk kalian. Nah, tuh. Kita pasti bakal saling ngikutin, saling subscribe juga, saling like juga ya kan Bang ya. Oke, dengan gua di sini Mimo, kami undur diri ya. Dan saya Bayang Segara, terima kasih. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dadah. juga, Thank you. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.